Teman-teman, di tahun 2024 ini agak gila dan agak parah ya, SP2DK bertaburan, SP2 bertaburan, udah gitu banyak SP2DK yang ngaco, kemudian pemeriksaan juga pada ngaco, kemudian udah di pengadilan pajak juga dikerjain sama si oknum hakim. Jadi banyak sekali yang kekacauan dalam dunia pajak di tahun 2024 ini, dan Sri Mulyani masih juga diangkat menjadi Menteri Keuangan melanjutkan ya. Jadi kita tidak banyak berharap dengan Ibu Sri Mulyani. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi SP2DK yang banyak ini teman-teman ya. Jadi hampir semua itu dimulai SP2DK. Jarang-jarang yang ada pemeriksaan. Walaupun boleh ya. Jadi apakah SP2DK itu boleh tanpa SP2DK langsung pemeriksaan? Itu jawabannya boleh teman-teman ya. DJP punya kewenangan untuk mulai dari SP2DK baru pemeriksaan atau langsung pemeriksaan itu boleh-boleh saja ya. DJP punya kewenangan dan kita tidak bisa tahu indikasi-indikasi apa yang akan SP2DK dahulu, indikasi apa yang langsung pemeriksaan itu kita nggak bisa tahu teman-teman ya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah kalau gue melakukan ini, gue akan diperiksa langsung atau gue SP2DK dahulu? Itu tidak bisa diukur teman-teman ya. Jadi nggak perlu ada pertanyaan seperti itu. Nah, ada beberapa pemahaman dasar yang mesti kita pahami teman-teman ya. Yang pertama, pemahaman dasar adalah apakah SP2DK yang sudah selesai bisa kena pemeriksaan di tahun tersebut? Jadi tahun 2021 contohnya, udah ada SP2DK, sudah closing, sudah selesai. Apakah bisa ada pemeriksaan di tahun tersebut? Yang sama itu 2021. Jawabannya bisa terjadi teman-teman ya, tetapi belum tentu terjadi ya. Jadi DJP punya kewenangan. Selama masih jangka waktu 5 tahun, DJP boleh mengabrak-abrik lu, DJP boleh SP2DK lu, DJP boleh pemeriksaan lu, dan boleh berulang-ulang selama dalam waktu 5 tahun, teman-teman ya. Jadi berhentilah bertanya bagaimana caranya supaya gue tidak diperiksa selama 5 tahun ke belakang. Nggak bisa, teman-teman ya. Itu semua kewenangan dari DJP. Dia punya kewenangan. Dia mau macam-macam, itu kewenangan dia. Oke? Nah, kemudian orang bertanya, apakah jika SP2DK sudah selesai, bisa kena lagi SP2DK untuk tahun yang sama? Jawabannya lagi-lagi sama, bahwa DJP punya kewenangan. Itu hal yang bisa terjadi, mungkin terjadi, tetapi belum tentu terjadi, teman-teman ya. Dan kita tidak perlu mengkondisikan bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi, itu tidak perlu dikondisikan, teman-teman ya. Karena itu mungkin terjadi. Kemudian orang bertanya, jika SP2DK sudah selesai, bisakah gua kena SP2DK lagi atau pemeriksaan untuk tahun-tahun yang berikutnya? Jadi kalau SP2DK 2021 sudah closing nih, berdasarkan data SP2DK, bisakah dia bikin pemeriksaan tahun 2022, 23, 24? Jawabannya lagi-lagi sama, teman-teman ya, bahwa DJP punya kewenangan. Dalam jangka waktu 5 tahun, DJP punya kewenangan. Dia mau lanjut SP2DK? Boleh. Dia mau lanjut pemeriksaan? Boleh. Dia mau langsung pemeriksaan 2 tahun berturut-turut? Boleh, teman-teman ya. DJP punya kewenangan. Bukan berarti dia akan lakukan, ya. Bukan berarti itu pasti akan terjadi, tidak, teman-teman ya. Tetapi itu punya kewenangan. Artinya kita tidak perlu berharap-harap cemas, nggak perlu. Kita sudah siap bahwa kita tahu ini mungkin terjadi. Oke. Kemudian orang bertanya, apakah SP2DK yang sudah dibayar tetap bisa dicari-cari kesalahan WP? Jawabannya lagi-lagi sama, teman-teman ya. Lu sudah closing SP2DK, poin A, B, C sudah lu beresin, sudah lu bayar. Bisakah tiba-tiba muncul poin D, poin E, poin F di kemudian hari atau di hari yang sama? Jawabannya DJP punya kewenangan. Oke, segitulah luasnya kewenangan DJP untuk mengawasi dan menghantam wajib pajak. Memang begitu teman-teman ya. Memang begitulah aturan hukumnya ya. Jadi jangan berharap dengan lu meng-closing SP2DK maka selesailah urusan di tahun tersebut. Jangan berharap ya. Tetapi kita boleh dong nego kepada si AR, Pak AR, oke ya saya bayar ya, tapi tolong ya jangan ada SP2DK lagi itu tahun ini. Kita boleh nego seperti itu. Tetapi bukan berarti omongan si AR dapat kita pegang, bukan berarti gitu, teman-teman ya. Tetapi bolehlah kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Sekarang pemahaman dasar berikutnya. Kenapa sih SP2DK itu banyak yang ngawur gitu ya? Lu mengalami teman-teman ya? Anda mengalami ya? SP2DK terbit tapi ngawur. Entah datanya nggak jelas, atau datanya tidak rinci, atau datanya ngawur, atau dia berasumsi, pakai asumsi pribadi dia. Pokoknya, kok nggak beres nih? Lu kan tahu nih, perusahaan lu sendiri kan? Kok lu merasa dia ngawur sih? Kok lu merasa dia nggak beres sih? Kok lu merasa, kok ini orang lulusan STAN tapi kok bego? Kok nggak bisa ngerti aturan hukum pajak maupun akunting? Kok nggak bisa ngerti laporan gua? Nah, jawabannya bukan dia nggak ngerti, bukan dia ngawur, bukan dia bego, teman-temannya, bukan. Tetapi kita masih paham bahwa ini pemahaman gue ya, mudah-mudahan gue tidak salah teman-teman ya. Kalau salah tolong koreksi. Bahwa
Terbitnya SP2DK itu menjadi salah satu KPI, teman-teman ya, salah satu KPI atau, Key Performance Index kalau nggak salah namanya ya, indikator gitu ya, orang pajak gitu loh. Semakin banyak surat yang dia terbitkan, baik itu ngawur ataupun nggak ngawur, tetapi nomor suratnya terbit, semakin banyak yang terbit, semakin bagus kinerja dia, oke? Ini hal yang wajar, teman-teman, ini hal yang wajar. Ini sama seperti seorang salesman di sebuah perusahaan ya. Semakin banyak PO yang terbit, semakin banyak invoice yang terbit, semakin bagus kan. Masalah nanti dibayar apa nggak bayar kan urusan belakangan. Masalah nanti ini PO ini jadi apa nggak jadi pembelian, masalah belakangan ya. Tetapi munculnya surat atau munculnya progres itu kan membuktikan bahwa dia kerja. Nah, kalau buktikan dia kerja, itu KPI-nya meningkat. Nah, nanti akan diukur lagi tuh, dari berapa surat ini yang kembali berapa, yang beres berapa, yang nggak beres berapa, kan gitu. Nah, jadi semakin banyak surat yang terbit akan semakin bagus bagi si pegawai ini, gitu loh. Masalah nanti SP2DK ini bakal closing atau nggak closing, itu urusan belakangan, ya. Masalah SP2DK itu nanti bakalan lolos apa nggak lolos, bakalan dapat duit atau nggak dapat duit, itu urusan belakangan. Mudah-mudahan closing, mudah-mudahan dapat duit banyak, mudah-mudahan dapat penerimaan pajak yang banyak, gitu kan. Ini kan eee, ibaratnya kita mancing gitu ya, mancing. Semakin banyak pancingan yang lu kirim ke air, semakin banyak kemungkinan lu dapat ikannya kan gitu. Jadi ini hukum statistik teman-teman ya. Semakin banyak surat yang dikirim ke masyarakat, beberapa akan balik, beberapa akan datang, beberapa pakai konsultan, pokoknya sudah ada statistiknya gitu ya. Tetapi kan kalau dia tidak kirim surat, ya nggak ada potensi pajak masuk, kan gitu. Yang pajak yang masuk ya pajak yang biasa-biasa saja kan. Kan justru dia maunya dapat penghasilan pajak yang tambahan. Nah, jadi semakin banyak surat yang terbit, hukum statistik berlaku, hukum tabur tuai, ya hukum karma, ya hukum sebab akibat. Semakin banyak yang surat dia kirim, maka semakin besarlah potensi uang penerimaan pajak tambahan akan datang kepada dia. Gitu teman-teman ya. Ini pemahaman yang lu mesti paham, gitu loh. Jadi lu dikirimin SP2DK yang ngawur, bukan karena dia benci sama lu, bukan ya, bukan karena si AR itu ngambek sama lu, enggak. Ini hal yang biasa, ini memang tugasnya dia untuk bikin SP2DK. Kalau dia nggak bikin SP2DK, dia nggak ada kerjaan, gitu loh. AR itu kan nggak ada kerjaan kalau nggak bikin SP2DK, nggak ada pemeriksaan, nggak ada kerjaan dia, gitu loh. Jadi justru kerjaan dia itu seperti itu, dan teman-teman tidak perlu berprasangka negatif, lu tidak perlu merasa dikerjain sama pajak, enggak perlu. Lu tidak perlu merasa, "Bangsat nih si AR nih ngerjain gua." Nggak perlu gitu teman-teman ya. Itu hal yang biasa, itu hal yang bisa terjadi, hal yang mungkin terjadi, dan memang tugas dia seperti itu. Dan kita paham, KPI-nya dia, salah satunya adalah dengan semakin banyak surat yang terbit. Jadi nggak ada masalah, teman-teman ya. Nah, dengan pemahaman ini kita jadi tidak tidak terlalu terbawa emosi. Kita masih paham itu hal yang biasa dalam administrasi pemerintahan kita.